Kan dan adik-adik sekalian, seperti kita ketahui bersama gitu ya, bahwa pandemi ini di Indonesia sudah hampir 2 tahun ya, lebih dari 1,5 tahun dan hampir 2 tahun. Nah, ketika bicara judulnya kegiatan hari ini adalah Indonesia Pukul Telak Pandemi dengan Rekayasa Biomedis Terakhir. Nah, maka salah satu cara atau strategi yang ditempuh pemerintah untuk memukul telak pandemi adalah dengan percepatan vaksinasi. Nah, maka materi pertama kita di sesi pagi hari ini berkaitan dengan vaksinasi. Nanti narasumber yang begitu luar biasa akan menyampaikan topik mengenai peran uji klinis vaksin COVID-19 dalam upaya memutuskan rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Nah, saya sempat dibimbing oleh beliau di staf. Di sini ada yang ingin bertanya lagi, Dok. Ada yang raise hand nih dari adik kita di SMA Stella Duce. Boleh dibuka mikrofonnya, Dek? Dari SMA Stella Duce 1 Nadia ya namanya ya? Ya, benar. Oke. Di mana ini SMA Stella Duce ini, Dek? Jogja. Di mana? Di Jogja, Kota Baru Jogja. Kota Baru Jogja. Oke, ini dari Jogja, Dok. Adik kita dari Jogja. Nadia Ursula ini mendapatkan kesempatan luar biasa untuk boleh langsung bertanya ke Dr. Rodman ya. Dek Nadia ya, silakan Nadia, apa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Rodman? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya bertolak dari tema dan topik dari Dr. Talika tentang uji klinis vaksin COVID-19. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana peranan rekayasa biomedis berkolaborasi dengan pengembangan vaksin berbasis DNA dan RNA, terus subunit rekombinan, terus vektor berbasis adenovirus dan virus inaktif. Itu gimana peranannya? Makasih. Oke, baik, terima kasih ya Nadia ya. Jadi Dok, ini nanya sesuai judul ya Dok ya. Ada peranan nggak Dok rekayasa biomedis dalam pengembangan vaksin tadi Dok, yang macam-macam jenisnya gitu Dok? Boleh Dok? Memang betul sekali ya. Ya, Nadia ya dari Jakarta ya. Jadi kayaknya nih tertarik nih jadi seorang peneliti nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang bisa dapat Nobel nanti ya, Nobel tentang vaksinasi ya. Jadi betul sekali ya. Jadi kebetulan kalau saya sendiri ya, Nadia saya bukan peneliti vaksin ya. Jadi dibedakan antara peneliti vaksin sama peneliti uji klinis. Nah, dibedakan ya. Kalau peneliti vaksin yang seperti yang sekarang lagi berjalan ya, yang Mohon maaf Dr. Rodman, suaranya iya, sudah muncul suaranya jelas. Muncul lagi. Oke, sorry ya. Jadi kalau saya ya Nadia vaksin ya. Jadi kalau tim peneliti vaksin mereka betul yang menemukan bibit vaksin ya, kemudian dia melakukan purifikasi ya, ditambahkan yang tadi disebutkan rekayasa genetika ya, atau yang mengambil bagian dari vaksin yang menimbulkan kekebalan, misalkan diambil bagian spike-nya atau diambil messenger RNA-nya. Nah, itu yang disebut dengan peneliti vaksin. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau saya bersama tim uji klinis. Artinya apa? Saya di sini atau tim kami dari bagian Unpad ini adalah yang melakukan uji klinis. Apakah vaksin nanti
yang dikembangkan oleh ITB, UNER, UNPAD nanti setelah melalui tahapan fase ke hewan masuk ke orang, nah itu oleh tim uji klinis gitu Nadia ya. Nah jadi itu mungkin yang dijawab kembali pertanyaannya. Jadi tentu dalam pengembangan vaksin pasti ada rekayasa ya, ada rekayasa. Apa rekayasanya? Yaitu diambil bagian dari virus tersebut yang tidak menimbulkan sakit. Tentu ada rekayasa ya, yang sangat canggih sehingga yang diambil itu yang betul-betul menimbulkan kekebalan. Karena kalau vaksin menimbulkan sakit, itu bukan namanya vaksin. Semoga bisa menjawab ya, Nadia ya, jawabannya kepada saya. Saya mau nambah satu pertanyaan lagi. Boleh. Gimana Nadia? Jadi, apakah peran teknologi saat ini itu AI sudah dimasukkan dalam proses uji klinis yang dilakukan selama Dr. Tarigan? Baik, jadi artificial intelligence dok, itu sudah digunakan belum dok dalam uji klinis vaksin gitu? Apa itu artificial tuh? Artificial kayak mesin pintar dok lah, sederhananya. Jadi algoritma mesin pintar gitu ya, yang juga dilibatkan dalam. Memang sekarang benar-benar pure dari masih menggunakan sumber daya manusia, artinya peneliti gitu kan, semuanya digerakkan. Ada beberapa yang sudah dianalisis oleh mesin gitu dok, oleh mesin, oleh teknologi seperti itu dok untuk menentukan keberhasilan vaksin gitu. Oke, mungkin saya menjawabnya yang pertanyaannya. Jadi kalau yang bisa jawab menggunakan teknologi ya biasanya kita untuk penentuan nomor random gitu ya, itu kita pakai sistem itu kita pakai nomor random, siapa yang dapat apa. Tetapi kalau untuk menganalisa efikasi itu kita pakai hitungan, ada hitungan tersendiri. Pakai hitungan kalkulasi, jadi ya itu pun pakai teknologi kali ya maksudnya. Tapi mungkin belum ke artificial intelligence ya dok ya, karena tidak secara otomatis teranalisis gitu. Tapi teknologi tentu diperlukan dalam proses uji klinis ya dok ya, walaupun belum mengarah pada artificial intelligence. Karena ini mungkin sesuatu yang baru juga ya dok ya, vaksin adalah sesuatu yang baru. Karena kan kalau artificial intelligence itu kan mesinnya harus dapat data dulu supaya dia pintar. Nah, ini kan baru ya dok ya, si vaksin ini ya, datanya dari mana gitu kan ya dok ya? Iya. Gitu ya. Nanti saya minta ke Nadia deh, itu jurnal artificial intelligence gitu ya. Biar pelajarin ya. Ya ini pertanyaan bagus ya dari Nadia ya, luar biasa ya. Mungkin calon researcher kali ya dok ya, ini Nadia ya. Semoga bisa nanti ke depan Nadia juga jadi salah satu orang yang banyak mengembangkan penemuan ya untuk kemanfaatan banyak orang ya. Terima kasih Nadia. Atau karena waktunya terbatas mungkin ya Aldo ya, boleh deh pertanyaan terakhir tadi karena Nadia juga mau bertanya. Ini sambil kita menunggu Aldo, boleh satu pertanyaan tapi singkat saja ya Nadia, diberikan kepada Dr. Rodman. Silahkan Nadia. Oke, jadi pertanyaan saya lagi, ini bagaimana konsep One Health dalam konsep keseimbangan patobiologi seketika sehat berkorelasi dengan uji klinis vaksin COVID-19 dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Itu gimana? Oke, baik, ini Nadia udah paham konsep One Health juga dok. Luar biasa ya. Nah ini konsep One Health, bagaimana peran uji klinis vaksin ini dok gitu dalam konsep tersebut gitu kan? One Health dok, yang kesehatan untuk semua, yang dari mulai kesehatan hewan, manusia, lingkungan gitu. Yang seperti itu bagaimana peranan vaksin di konsep tersebut gitu dok, di konsep One Health tadi? Sebetulnya vaksin itu adalah bagian, bukan semuanya segala-galanya harus dengan vaksin. Nah, ya. Jadi tentu One Health mungkin dari yang saya pahami adalah, jadi vaksin itu adalah salah satu ya penemuan yang teknologi pada abad ke-17 kalau nggak salah, teknologi Pasteur pertama kali ya. Nah itu adalah
bagian dari upaya untuk apa? Untuk mencegah. Jadi mencegah. Jadi vaksin itu bukan pengobatan, untuk mencegah. Ya, upaya preventif. Ya, upaya preventif agar individu tersebut tidak sakit. Nah, ini jangan beranggapan sudah divaksin everything is fine. Nah itu mungkin maaf nih, saya harus banyak berbicara sama Nadia ya. Betul, pasti kalau bicara konsep One Health ya pasti vaksin juga punya peranan di situ ya dok ya, karena dengan vaksin itu kan mengurangi penyebaran infeksi, katakanlah kalau sekarang COVID tadi dari manusia ke manusia lain yang mencegah mutasi, jadi kan mengeradikasi kasus sekarang yang lagi tinggi-tingginya Nadia. Tapi tentu betul kata Dr. Rodman, tidak hanya vaksin saja pada manusia, karena kalau bicara One Health, kesehatan hewan juga, karena kan bicara COVID juga ya dok ya, awalnya diduga kan dari hewan ya dok ya gitu, dari kelelawar kan ya dok ya kalau tidak salah ya, dari kelelawar. Nah maka kalau bicara konsep One Health sebenarnya sebelum vaksin berkaitan dengan kesehatan hewan dan lain sebagainya pun kan itu diintervensi. Nah maka pencegahan tuh banyak ya, tidak hanya vaksin. Vaksin adalah salah satu bagian ya dok ya, strategi dalam memutuskan rantai penularan COVID dan mengakhiri pandemi. Tapi di luar itu tentu upaya-upaya lain harus banyak berperan juga gitu. Maka kolaborasi multisektor, penggunaan teknologi pun rekayasa biomedis tidak hanya di kedokteran ya dok ya, mungkin di bidang MIPA pun atau di elektro dan lain sebagainya mungkin punya peran dalam menyelesaikan masalah itu. Nadia, kamu mau masuk kemana sih nanti kuliah jurusannya? Satu lagi mungkin ini Dr. Nadia mungkin ya gimana dok? Perubahan pola hidup ya. Nah itu juga. Itu, ya. Jadi sebenarnya penyakit ini kalau kita belajar dari segitiga ini lupa namanya segitiga sebenarnya ada host, environment ya. Segitiga epidemiologi dok. Nah gitu kan, jadi sebetulnya sakit itu karena banyak perubahan dari hostnya sendiri yang merubah lingkungan ya. Jadi ya kalau kita menjaga lingkungan dengan baik ya, tidak dengan dirusak ya, penyakit ini tidak akan terjadi. Betul. Apalagi sekarang tadi berkaitan dengan hewan ya, sekarang kan ternyata banyak tuh anak-anak atau orang tua sekarang memiliki di rumah ada hewan kan. Jadi jangan lupa tuh rajin-rajin juga diperiksa atau diimunisasi. Ya. Apalagi kalau pandemi tambah banyak dok yang pelihara hewan di rumah kan, karena di rumah aja. Nah, jadi Oke ya. Dan vaksin juga tidak hanya pada manusia ya dok ya, pada hewan pun ada. Betul. Jadi ya perkembangan vaksin memang diperlukan lah, tidak hanya di manusia tapi di hewan juga. Tadi Nadia sebelum kita tutup, nih pertanyaannya kamu sangat antusias sekali dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi gitu ya. Rencana kamu pengen masuk kemana kalau kuliah Nadia? Awalnya sih sebenarnya saya masih ke matematika, tapi saya masih mikir lagi ini sebenarnya saya cocok nggak sih kalau ke matematika gimana. Terus saya juga ikut webinar kayak gini tuh lihat gambaran, misalnya ini kan di bidang biomedis ya. Ini nanti akhirnya di bidang biomedis itu seperti apa, biar saya punya gambaran juga, selain saya di jurusan matematika, selain bisa lihat jurusan lain juga nanti bidangnya seperti apa, bisa bandingin gitu. Oke, baik ya, luar biasa ya adik kita satu ini. Semoga nanti Nadia bisa dapat jurusan yang paling tepat ya, sesuai dengan passion, harapan dan juga kebutuhan yang ada di masyarakat. Mungkin mengakhiri sesi webinar yang pertama gitu ya. Kita simpulkan kalau bicara tema gitu ya, Indonesia pukul telak pandemi dengan rekayasa biomedis gitu ya, maka vaksin itu adalah salah satu strategi ya yang sekarang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai strategi untuk memukul telak pandemi yang ada di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan begitu luar biasa. Dari Universitas Padjadjaran kita berkontribusi terlibat besar dalam upaya percepatan vaksinasi itu lewat uji klinisnya, dan terlibat tentunya gitu ya tim Unpad sama-sama untuk memukul telak pandemi. Dan jangan takut dengan vaksin, tadi juga banyak pertanyaannya bahwa
Dr. Rodman pun menjelaskan bahwa tidak ada KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat karena vaksinasi, ya. Jadi vaksin itu aman, ya, dan yang terbaik adalah yang ada sekarang, ya itulah yang digunakan oleh Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua. Jadi mari kita sama-sama sukseskan untuk memukul telak pandemi ini dengan melakukan percepatan vaksinasi. Dan terima kasih sekali lagi pada Dr. Rodman dan tim uji klinis vaksin dari Universitas Padjadjaran. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rodman, termohon adik-adik dan rekan-rekan sekalian terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC kita Kang Reza dan rekannya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.